Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Oke, saya mau tahu yang akan terjadi dengan kamu teman-teman di malam ini. Kejadian apa yang akan terjadi pada kalian di malam ini ya? Oke. Kejadian apa yang akan terjadi dengan kamu di malam ini? Oke. Langsung aja aku bakal ambil dua pilihan lembaran kartu. Silahkan teman-teman kalian pilih sesuai intuisi kalian. Bila teman-teman ingin konsultasi tarot pribadi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi. Saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan, dan konsultasi berbayar ya. Oke, silahkan dipilih. Sambil memilih, ku kasih tahu ini hanya ramalan, jadi bisa benar, bisa salah. Kalaupun benar ya kebetulan, kalau salah ya wajar. Di sini saya manusia biasa, bukan Tuhan. Jadi kalau salah itu wajar. Dan juga memang general reading ya. Saya tarik energi kolektif di sini. Energi banyak orang, energi semua orang. Tentunya kalian semua di sini yang nonton konten saya di sini berbeda-beda semua kelahirannya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, perbedaan takdir, serta perbedaan tingkat karma yang berbeda-beda ya. Nah, perbedaan tersebut yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi tidak ketarik sama sekali. Jadi bila kamu penasaran benar-benar energi kamu sendiri yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Jadi udah aku jelasin di pembukaan, silahkan cek kolom deskripsi ya. Kalau semisal pembacaan saya di sini tidak cocok ya, maka jangan dipaksa untuk cocok ya, karena itu artinya energi kamu tidak ketarik sama sekali. Tidak tahu aku ya. Dan kalau semisal ada pembacaan saya di sini yang tidak nyambung, yang dipaksa untuk disambung-sambungkan, karena itu artinya tidak ketarik sama sekali ya. Dan kalau semisal ada energi negatif, berdoalah kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, semoga tidak kejadian. Sekali lagi, kalau semisal ada energi negatif, berdoalah kepada Allah, semoga tidak kejadian. Sebaliknya, kalau ada energi positif pembacaan saya di sini, berdoalah kepada Allah, semoga hal itu benar-benar terjadi. Jadi bagaimanapun konten begini hanya sebagai hiburan dan kewaspadaan saja. Bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan Allah Subhanahu wa taala, atau sesuai kepercayaan kalian masing-masing, atau sesuai agama kalian masing-masing ya. Kalau masih bingung milihnya, pause aja, atau kalau enggak kamu ulang lagi dari awal. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 di sini. Ini ada kartu Queen of Wands ya, yang akan terjadi dengan kalian di malam ini. Kita klarifikasi lebih jauh ya guys. Oke, di sini ada kartu Seven of Swords, ada kartu Jasmine, ada kartu The Lovers. Guys, mungkin di sini tidak terjadi apa-apa gitu ya di malam ini ya, karena yang kamu harapkan masih menjadi wacana, masih menjadi gagasan di kepala kamu, tapi belum ada implementasi konkret di sini. Yang saya tangkap ya dari lembaran di sini. Nah, yang saya katakan tadi sebuah harapan. Nah, harapan di sini terkait asmara ya. Mungkin kamu di sini terlibat cinta segitiga ya. Sekali lagi, mungkin kamu terlibat kisah cinta segitiga antara kamu dengan seseorang yang sudah punya pasangan ya. Kemungkinan si dia yang udah punya pasangan tuh udah punya pacar atau udah menikah ya, atau tunangan gitulah ya. Pokoknya punya pasangan di sini. Bahkan beberapa dari si dia udah menikah bahkan di sini guys ya. Oke. Nah, kamu sebagai pihak ketiga yang saya lihat ya, kamu selingkuhannya, The Lovers ya, The Lovers Queen ya. Kamu orang ketiga di sini. Aku melihat kamu sebenarnya tidak hanya cinta ya. Kalau aku melihat kamu di sini ya, kamu memang cinta sih yang saya lihat ya. Memang cinta, memang sayang, memang ingin hubungan yang ke jenjang lebih serius. Itu harapan kamu. Harapan ya. Harapan dengan kenyataan beda loh ya. Ini berbicara harapan. Harapan kamu memang seperti itu di sini. Dan kamu juga salah satu yang membuat kamu merasa klop sama dia, serak sama dia. Selain kamu cinta dan sayang, kamu juga melihat apabila menikah sama dia itu apa ya, lebih aman gitu ya. Keadaan ekonomi, keadaan keuangan akan aman gitu loh, finansial akan aman.
Mungkin dia di sini bagus pekerjaannya, udah oke lah penghasilannya, udah jelas lah pekerjaannya, seperti itu ya. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi kamu merasa srek banget gitu loh. Aku melihat kamu tipe orang yang ini sih teman-teman juga melihat kayak penghasilan, pekerjaan gitu ya. Aku melihat kamu kayak gitu. Jadi kamu tidak yang apa namanya menuruti hati gitu aja, tapi kamu juga mikir punya uang nggak gitu, kira-kira kalau nikah sama aku bakal susah nggak, nah gitu loh ya. Simpelnya kayak gitu, kamu tuh kayak gitu, tipe orang yang kayak gitu. Nah itu salah satu yang menjadi faktor ya, alasan kamu itu mau sama dia, serak sama dia. Yang saya katakan tadi, kamu berharap ingin hubungan ke jenjang lebih serius gitu ya. Memang itu harapan ya. Tapi kalau berbicara kenyataan, kamu tahu bahwa hal itu tidak mungkin ya, karena dia udah punya pacar, atau dia udah tunangan, atau dia bahkan udah menikah gitu ya. Itu yang saya tangkap di sini, yang membuat kamu di sini kayak merasa harapan aku hanya sekedar harapan gitu loh. Kayaknya nggak mungkin deh ya, Jasmine di sini. Kayaknya nggak mungkin deh. Kamu tuh kayak berpikir memang udah selayaknya aku sudah bisa fokus di kehidupan tanpa dia. Ya mungkin ada laki-laki yang lain, mungkin ada jodoh yang lain, nah kayak gitu loh, kamu gitu ya Jasmine di sini ya. Apakah ada ya laki-laki lain yang mencintai aku, yang bakal ngelamar aku, bakal menikahi aku, terus kehidupan ekonominya udah enak, punya pekerjaan. Nah itu ya harapan kamu ya, karena kalau bicara kenyataan kayaknya nggak mungkin. Jadi walaupun hati kamu berharap yang saya katakan tadi, tapi kalau berbicara kenyataan kayaknya nggak mungkin menikah gitu loh ya. Nah itu yang saya katakan tadi, kenapa kok nggak mungkin, karena si dia udah tunangan, bahkan menikah ya, pacar gitu loh. Jadi kamu merasa nggak mungkin gitu ya, jodoh sama aku nggak mungkin gitu loh ya. Itu yang sedang terjadi pada kamu di malam ini. Dan di malam ini penuh harapan-harapan lah ya. Aku melihat hubungan kamu dengan seseorang itu saat ini sedang tidak baik ya, agak merenggang gitu guys, karena di sini ada kartu Jasmine saya melihatnya. Dan kamu kayak kepikiran gitu, kamu kayak mencari-cari cara gimana caranya aku sama dia kembali berkomunikasi lagi, gimana caranya membuat dia kangen sama aku, dia kembali menghubungi aku, kita baikan lagi. Itu kan kamu kayak kebingungan gitu, cara apa sih yang harus aku lakukan gitu ya, agar hubungan ini kembali seperti kemarin, baik lagi, jalan lagi. Itu kan harapan kamu ya guys. Tapi aku melihat walaupun kamu berharap demikian, tidak ada tindakan dari kamu, tapi hanya sekedar harapan di hati kamu. Enggak ada tindakan yang namanya, kayak contoh ya, tindakan menghubungi dia, kasih perhatian sama dia tuh kamu nggak ada ya, kamu diem aja kayak gitu ya. Tapi hati kamu penuh harapan, pikiran kamu tuh berpikir gimana caranya ya gitu ya, agar aku sama dia baikan lagi. Nah gitu loh, itu aja di malam ini, itu yang sedang terjadi dengan kamu di malam ini, gitu aja. Makanya saya bilang sama kamu tadi di awal, tidak ada kejadian yang gimana-gimana, karena hanya seperti itu, karena tidak ada tindakan tidak ada implementasi yang konkret gitu. Oke? Tidak ada tindakan yang nyata dari kamu gitu loh ya. Tapi guys, kalau kamu tanya sama saya, Kak, sama aku dia tuh gimana sih Kak sampai sekarang? Oke, kalau kamu tanya sama saya, dia itu sama kamu masih kepikiran ya, masih kepikiran sama kamu, masih sayang sama kamu, teman-teman, masih mengharapkan hubungan ini kembali membaik ya. Jadi harapannya sama dengan kamu, baikan lagi, hubungan lagi, jalan lagi hubungannya, memang seperti itu ya. Dan aku melihat ada deh potensi si dia di lain waktu. Aku melihat si dia ini sibuk kerja guys ya. Aku melihat orang ini bukan orang yang pengangguran ya, dia punya pekerjaan, memang bagus sih, penghasilannya bagus ya, punya pekerjaan, dan dia saat ini sibuk sama pekerjaan. Dia lebih memilih untuk yang tenang dulu di pekerjaan, baru dia mau menghubungi kamu. Makanya di sini ada potensi si dia bakal menghubungi kamu teman-teman ya. Dan kurasa di sini kedepannya ada potensi untuk balikan lagi ya. Potensi balikan lagi kuat banget ya. Ada kartu The Lovers yang artinya kekuatan cinta antara kamu dan dia sebenarnya saling kuat. Cuman tunggu waktu aja, dia masih sibuk di sini ya. Oke, itu sih. Kalau berbicara Kak, kira-kira aku sama dia bakal jodoh nggak Kak? Kalau berbicara jodoh aku nggak menjamin ya guys. Tapi kalau misalnya dia akan kembali sama kamu, ini ada potensi besar untuk kembali sama kamu ya. Untuk berbicara jodoh atau enggak, coba deh kamu omongkan sama dia ya, gimana ke depannya. Karena yang aku lihat beberapa dari si dia bahkan udah menikah nih. Nah itu yang bikin aku nggak bisa kasih saran buat kamu, karena si dia ini udah menikah gitu loh ya. Kalau masih pacar masih mending gitu, karena si dia nih
bisa punya pacar, bisa tunangan, bisa menikah sudah. Nah, kalau kalau berbicara tunangan, menikah, waduh aku nggak bisa ngomong apa-apa guys gitu kan. Tapi kalau misalnya pacar, ya coba deh diomongkan lagi gitu ya. Oke, ini energi kuat dari Aries, Leo, Sagittarius. Nomor 2 di sini yang akan terjadi dengan kamu di malam ini ada kartu The Hierophant ya. Kita klarifikasi lebih jauh ada apa dengan The Hierophant ya di sini. Oke, kita ambil kartu-kartu yang lain untuk memperoleh pembacaan yang jitu gitu ya. Karena kalau cuma satu kartu tuh nggak bisa jitu guys. Oke, ini ada kartu Two of Swords, Eight of Pentacles, dan Five of Pentacles ya, yang akan terjadi dengan kamu di malam ini. Kamu yang pilih nomor 2 di sini orangnya religius ya. Kamu tuh orangnya sama agama itu deket ya. Agama kamu cukup bagus yang saya lihat. Dan kamu termasuk orang yang percaya sama keajaiban Tuhan. Kamu percaya sama kekuatan Tuhan. Kamu kamu religius di sini. Kamu percaya bahwa Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Seperti itu tuh yang saya lihat ya. Aku melihat kamu masih merasa gagal guys ya. Merasa gagal dalam segala hal ya. Kayak contoh ya, dalam hal percintaan kau merasa gagal. Dalam hal pekerjaan kau masih merasa gagal. Dalam hal finansial kamu juga merasa gagal. Contohnya gimana sih Kak Nabila? Contohnya kayak gini ya. Aku tuh udah usia sekarang, kenapa ya aku belum ketemu jodoh ya. Tapi tenang ya, aku tidak sendiri kok, ada Allah gitu ya. Aku mau berdoa kepada Allah ya. Aku mau berdoa kepada Allah, semoga Allah segera beri aku jodoh. Nah gitu ya, itu dalam hal asmara. Dalam hal pekerjaan, kenapa ya akhir-akhir ini pekerjaan aku itu Eight of Pentacles ya. Padahal udah saya usahakan, saya sudah kerja keras, saya sudah fokus ya. Kadang saya ngelembur, tapi penghasilannya gitu-gitu aja. Penghasilan saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya ya. Tapi saya yakin ya, kalau saya mau kerja keras, saya melakukan perubahan dan saya banyak berdoa kepada Allah gitu ya, pasti Allah akan mengangkat derajat saya. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik di pekerjaan saya, di keuangan saya gitu ya. Nah, jadi kamu itu yang saya lihat, dan kurasa kamu di malam ini berdoa ya kepada Allah. Itu yang saya lihat. Jadi yang sedang terjadi dengan kamu di malam ini ya, kejadian apa ya? Yaitu kamu banyak berdoa di malam ini. Kamu lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya lihat di sini guys ya. Ya, kamu kayak merasa gagal semuanya ya di sini. Dalam hal keuangan, contoh aja nih ya, jangan jangan tersinggung ya. Contoh ya, kok aku usia sekarang masih segini sih penghasilannya, nggak bisa memenuhi. Aku tuh nggak bisa nabung loh. Penghasilanku ini cukup untuk kebutuhan aku loh, tapi untuk nabung nggak bisa. Five of Pentacles ya di sini ya, nggak punya duit ya gitu ya. Kamu merasa penghasilan kamu tuh pas-pasan, bahkan kamu seringkali udah berhemat gitu ya. Demi ingin bisa memenuhi, kamu harus berhemat gitu loh. Nah, kamu sedih sekali, kok gini amat sih gitu ya. Kok gini amat sih, aku udah umur sekian tapi keadaan aku masih kayak begini. Kamu sedih banget, dan aku melihat kamu tuh, hati kamu, pikiran kamu lebih banyak kepada Sang Maha Kuasa, lebih banyak untuk berserah diri kepada Sang Maha Kuasa gitu loh. Kemudian kamu kayak ada dorongan kepada diri kamu sendiri, kerja, ayo bangkit, nah kayak gitu loh ya. Udah nggak apa-apa guys ya. Kalau kamu tanya sama saya, Kak, kira-kira saya gimana Kak ke depannya? Apakah saya bakal berhasil? Iya, akan berhasil. The Hierophant di sini akan berhasil, memang tunggu proses ya. Dan memang segala sesuatu itu berproses guys, dan Allah itu sengaja ya memang memberi kita ujian, karena dengan ujian membuat kita bersyukur dan sebagainya gitu loh ya. Jadi pasti nanti akan berhasil kok. Karena ini aku dapat The Hierophant ya. Kartu The Hierophant ini mengartikan nanti akan ada keberhasilan ya, terkait semuanya, asmara, karir kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, karena kamu selama ini banyak berdoa kepada Allah ya. Oke, itu aja. Ini energi kuat dari Taurus guys. Oke, sekali lagi kalau kamu mau konsultasi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi ya. Oke, thank you, itu aja. Assalamualaikum, bye bye.